Halo semuanya, selamat datang di Fuentes dengan aku, Bielsa. Tempat di mana kita akan membahas kasus-kasus kriminal dari dalam negeri dan juga luar negeri. Mulai dari kasus yang biasa sampai luar biasa. Dan kali ini ya, kita akan membahas kasus tragis yang cukup ramai di Karawang, Jawa Barat. Yang mana membuat banyak orang itu terkejut dan bahkan heboh di media sosial sekaligus sedih dan juga miris gitu. Ya bayangin aja, ada seorang karyawati yang bekerja di minimarket itu tewas atau meninggal secara mengenaskan di tangan atasannya sendiri. Korbannya itu bernama Dina Oktaviani, berusia 21 tahun dan pelakunya adalah Herianto berumur 27 tahun. Yang mana beliau itu adalah kepala toko tempat Dina bekerja di rest area kilometer 72A Tol Cipularang. Dalam video ini kita bakal membahas secara lengkap kronologi kejadian, motif pelaku dan juga barang yang dibawa kabur oleh pelaku hingga langkah aparat dalam mengungkap kasus ini. Dan semuanya akan aku jelaskan secara singkat dan juga detail. Semua informasi di video ini berdasarkan laporan resmi dari artikel berita agar kalian lebih yakin bahwa informasi yang kita bawakan itu sesuai dengan fakta. Ya mungkin gak usah lama-lama lagi ya, silahkan kalian dengerin sambil ngapain aja dan mari kita bahas beritanya. Sebelumnya kita kenalan dan harus tahu dulu latar belakang dari kasus ini. Jadi ada seorang perempuan ya, namanya itu adalah Dina Oktaviani, umurnya 21 tahun. Dia itu bekerja sebagai karyawati di salah satu minimarket yang ada di rest area Tol Cipularang. Pelaku itu bernama Herianto. Dia itu adalah kepala toko di tempat Dina bekerja dan sudah berkeluarga. Menurut dari pengakuan pelaku, Dina itu sering curhat soal masalah asmara atau percintaan dan meminta bantuan agar bisa melupakan mantan pacarnya. Awalnya, niat Herianto itu adalah menolong Dina gitu ya. Tapi di suatu tempat atau mungkin situasi itu berubah menjadi tragedi mengerikan karena adanya dorongan ekonomi dan juga kesempatan. Kasus ini tuh menjadi perhatian banyak orang karena pelaku itu adalah atasan korban sendiri, yang harusnya ya ini semestinya itu menjadi figur aman bagi karyawannya atau karyawatinya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan kita lihat dari kronologi kasusnya ya, itu mungkin aku singkat aja biar kalian itu paham poinnya dari kasus ini. Jadi awalnya pada tanggal 6 Oktober 2025 sore, Dina itu bertemu dengan Herianto di depan minimarket dekat RS Amira Purwakarta. Pelaku itu lalu mengajak Dina ke rumahnya dengan alasan membantu masalah asmara. Sesampainya di rumah, Herianto itu meminjam uang sebesar 1,5 juta rupiah dari Dina. Dan setelah itu, niatnya di awal itu menolong tapi malah berubah menjadi tindakan kriminal. Ya bayangkan aja, Herianto itu saat itu mencekik, membekap mulutnya Dina hingga tewas di tempat. Dalam keadaan korban sekarat, pelaku itu masih melakukan pemerkosaan dan ini tuh menunjukkan betapa kejamnya tindakannya itu kan ya. Dan setelah itu, Herianto itu membawa barang-barang berharga milik Dina gitu, termasuk anting, cincin, kalung, 2 HP dan juga motor korban. Jasad Dina lalu dimasukkan ke dalam kardus dan dibuang ke Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Klari, Karawang, Jawa Barat. Tempat di mana jasadnya kemudian ditemukan. Pelaku bahkan juga membakar tas korban yang berisi dokumen pribadi, menyembunyikan sepatu, jaket dan juga menjual barang-barang berharga korban senilai 4 juta rupiah. Dan kejadian ini itu memicu kehebohan masyarakat setempat dan juga menjadi perhatian media nasional. Oh ya, semua fakta di sini tuh bersumber dari pengakuan pelaku dan juga laporan resmi dari aparat kepolisian ya. Jadi kalian jangan kalau misalkan nanti ada informasi terbaru atau gimana, silahkan kalian komentar aja di bawah gitu ya. Terus kira-kira bagaimana ya cara polisi itu mengungkap kasus ini? Jadi pada tanggal 8 Oktober 2025, Herianto itu berhasil ditangkap oleh Polres Karawang sehari setelah jasad korban ditemukan. Jadi setelah penemuan itu ya pasti polisi itu langsung menyelidiki kasusnya. Dan penangkapan dilakukan di lokasi kerjanya dan barang-barang yang dibawa kabur pelaku itu berhasil diamankan sebagai barang bukti. Herianto kini dijerat dengan pasal pembunuhan, pemerkosaan dan juga perampokan sesuai dengan KUHP yang berlaku. Aku masih belum tahu ya nanti ini persidangannya itu gimana, jadi kita tunggu aja informasi update-nya gitu ya.
Dan kasus ini tuh menjadi contoh bagaimana aparat kepolisian bertindak cepat dan profesional dalam menangani kejahatan serius. Dan menurutku mau bagaimanapun hal ini tuh tetap kita harus apresiasi gitu ya. Dari kasus itu juga polisi itu menanyakan kepada pelaku, kira-kira apa motifnya melakukan tindakan keji itu. Jadi ya, awalnya dia itu hanya ingin membantu Dina agar bisa melupakan mantan pacarnya, ya kan? Kita tahu lah yang di awal tadi. Namun karena situasi di rumah itu sepi dan dia juga tergiur dengan barang-barang berharga milik korban, yaitu tadi niatnya menolong tapi malah berubah menjadi tindakan kriminal. Dan motif kuatnya itu adalah masalah ekonomi yang menjadi salah satu pendorong utamanya. Dan pelaku ya sudah pasti memanfaatkan kesempatan untuk mengambil uang barang berharga milik korban. Kasus ini menunjukkan bagaimana kombinasi dorongan ekonomi dan juga kesempatan itu bisa memicu tindakan yang sangat kejam. Kasus ini itu juga memberikan pelajaran penting bagaimana keselamatan karyawan itu adalah hal yang harus dijaga, terutama di tempat kerja. Dan menurutku ini juga penting bagi masyarakat untuk tetap waspada ya, meskipun pelaku adalah atasan atau orang yang dikenal. Dan mungkin dari sini kita juga bisa melihat bahwa tidak semua penegakan hukum itu lemot ya. Ya, semoga ke depan di kasus-kasus serupa polisi itu bisa meningkatkan kinerjanya seperti di kasus ini. Jadi kita doakan aja gitu ya. Selain dampak psikologis bagi keluarga korban ya, kasus ini tuh juga membuka diskusi tentang pentingnya pengawasan dan juga edukasi di tempat kerja agar tragedi seperti ini tuh tidak terulang kembali. Dan mungkin itu aja ya pembahasan lengkap dan juga singkat tentang kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan karyawati di Karawang, Jawa Barat. Kasus ini menurutku bukan cuma soal kriminalitas, tapi juga soal kewaspadaan di lingkungan kerja dan bagaimana hukum ditegakkan dengan tegas. Ya kita doakan aja sama-sama semoga kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Mungkin aku juga mau minta maaf ya kalau misalkan singkat beritanya gitu ya, karena di sini aku masih mencari formula yang tepat untuk channel ini gitu, karena ini masih baru dan ini baru pertama kali kan aku ngupload di channel ini. Tapi it's okay lah. Gimana menurut pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah langkah aparat sudah cukup cepat dan tegas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa ya untuk like, share, dan juga subscribe supaya kita bisa membahas kasus-kasus penting lainnya. Dan juga aku pingin kalian kalau misalkan punya mungkin punya ide lain, silahkan kalian tulis kolom komentar aja gitu, biar aku juga punya ide untuk membahas konten yang lain. Dan silakan kalian kritik dan kasih saran kalau misalkan ada yang kurang gitu ya. Kalau misalkan ada informasi terbaru silakan kalian komentar aja, nanti aku pin. Jadi biar bisa tambahan referensi berita. Oh iya, kalau misalnya kalian pengen baca referensi beritanya, kalian tinggal buka deskripsi di YouTube ini, karena aku sudah cantumkan deskripsinya ya, beritanya gitu. Ya mungkin itu aja ya. Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton Fuentes dan sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya. Bye bye.